Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai pembahasan tsunami yang beranggotakan Anissa Fitri NIM 18003119 dan Anissa Warahmah NIM 18003120. Mohon disimak bagi teman-teman sekalian. A. Sejarah tsunami di Indonesia. Indonesia merupakan negara rawan bencana tsunami. Tsunami biasanya dipicu oleh bencana alam seperti gempa bumi tektonik maupun vulkanik, yang episenternya berada di laut. Tsunami juga bisa terjadi karena adanya longsoran material dan meteor yang jatuh ke laut, sehingga menyebabkan gelombang tinggi menuju daratan pantai. Bencana ini kerap mengancam wilayah yang mempunyai tatanan geologi di sekitar pergerakan lempeng bumi yang aktif. Seperti halnya Indonesia, tatanan geologinya telah menempatkan negara ini pada rangkaian cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Tatanan geologi tersebut telah menempatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar luas wilayahnya adalah lautan, yang mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia. Hal tersebut telah menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang berada pada peringkat atas sebagai negara yang menyimpan potensi yang besar terhadap fenomena gempa bumi yang rentan terhadap terjadinya bencana tsunami. B. Konsep tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, terbentuk dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Berdasarkan terminologi, pengertian tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif ini terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal ataupun dalam arah horizontal. Perubahan tersebut disebabkan oleh 3 sumber utama, yaitu gempa tektonik, letusan gunung api, atau longsoran yang terjadi di dalam dasar laut. Jadi, tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan, namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Tenaga setiap tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. C. Penyebab terjadinya tsunami. 1. Longsoran lempeng bawah laut atau undersea landslides. Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Celah retakan antara kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesar atau fault. Sebagai contoh, di sekeliling tepian Samudra Pasifik yang biasa disebut dengan lingkaran api atau Ring of Fire, lempeng samudra yang lebih padat menunjam masuk ke bawah lempeng benua. Proses ini dinamakan dengan penujaman atau subduction. Gempa bumi subduksi sangat efektif membangkitkan gelombang tsunami. Yang kedua, gempa bumi bawah laut atau undersea earthquake. Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi di bawah laut, air di atas wilayah lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari posisi equilibriumnya. Gelombang muncul ketika air ini bergerak oleh pengaruh gravitasi kembali ke posisi equilibriumnya. Apabila wilayah yang luas pada dasar laut bergerak naik ataupun turun, tsunami dapat terjadi. D. Karakteristik tsunami. Perilaku gelombang tsunami sangat berbeda dari ombak laut biasa. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat merambat lintas samudra dengan sedikit energi berkurang. Tsunami dapat menerjang wilayah yang berjarak ribuan kilometer dari sumbernya, sehingga mungkin ada selisih waktu beberapa jam antara terciptanya gelombang ini dengan bencana yang ditimbulkannya di pantai. Waktu perambatan gelombang tsunami lebih lama dari waktu yang diperlukan oleh gelombang seismik untuk mencapai tempat yang sama. Periode tsunami cukup bervariasi, mulai dari 2 menit hingga lebih dari 1 jam. Panjang gelombangnya sangat besar, antara 100 sampai 200 km. Bandingan dengan ombak laut biasa di pantai secara selancar atau surfing, yang mungkin hanya memiliki periode 10 detik dan panjang gelombang 150 cm.
Karena itu, pada saat masih di tengah laut, gelombang tsunami hampir tidak nampak dan hanya terasa seperti ayunan air saja. Alat ukur tsunami. Yang pertama ada akselerometer. Alat ini berfungsi sama dengan seismometer, yaitu untuk menghitung atau merekam dan mencatat gelombang gempa, namun dalam skala Richter yang berbeda. Yang kedua ada GPS atau tide count. GPS geodetik difungsikan untuk tujuan mitigasi gempa bumi, sedangkan tide count bertujuan untuk mendeteksi pasang surutnya air laut pasca terjadinya gempa bumi. Yang ketiga ada buoy. Buoy adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penanda yang dipasang di laut. Pada awalnya buoy dipasangkan untuk aktivitas bongkar muat kapal laut, namun alat ini kemudian juga difungsikan untuk mengamati tsunami yang mungkin terjadi pada kawasan tersebut. Yang terakhir adalah manajemen bencana tsunami. Beberapa pendekatan dalam manajemen bencana tsunami. Yang pertama adalah pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam mitigasi bencana tsunami mengarah dalam pembuatan sistem, rancangan teknis pengaman, dan membuat material yang dapat memberikan efek dalam mengurangi dampak terjadinya bencana tsunami. Salah satu yang dapat dilakukan ialah pembangunan sistem peringatan dini tsunami seperti Tsunami Early Warning System. Yang kedua adalah pendekatan manusia. Hal ini dilakukan supaya dapat membentuk pemahaman masyarakat untuk mengetahui dan sadar mengenai bencana tsunami, sehingga dalam pendekatan ini perilaku dan cara hidup manusia dapat diperbaiki. Misalnya, pemerintah ataupun lembaga dapat memeriksa atau memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang karakteristik dalam pengenalan bahaya tsunami. Selain mengenai pengenalan bahaya, masyarakat perlu mengetahui bahwa bagaimana memahami cara penyelamatan jika terlihat tanda-tanda tsunami. Yang ketiga ada pendekatan administratif. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun organisasi secara administratif dalam melakukan manajemen bencana. Hal yang dapat dilakukan misalnya menyusun payung hukum yang efektif dalam mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana seperti penyusunan produk hukum yang mengatur pelaksanaan upaya mitigasi, pengembangan peraturan dan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penanganan bencana, serta pelaksanaan peraturan dan penegakan hukum.